Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Bapak. Materi kita hari ini yaitu struktur pidato persuasif. Ada di halaman 45. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengetahui ataupun menentukan struktur teks pidato baik yang dibaca maupun didengar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada halaman 45, coba baca struktur isi pidato persuasif yang berwarna kuning. Saya tunggu sekitar 3 menit. Setelah anak-anak Bapak sekalian membaca, mari kita bahas struktur pidato persuasif. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Ini yang sudah Bapak bahas sebelumnya. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan, penyertaan posisi, yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Ini juga hampir sama dengan teks pidato persuasif. Struktur yang pertama yaitu pernyataan posisi. Sedangkan pada bagian kedua, pada teks eksposisi, memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Begitu juga dengan struktur pidato persuasif pada bagian kedua yaitu tahap argumen. Dan pada eksposisi, strukturnya yaitu simpulan. Begitu juga dengan pidato persuasif, penguatan pernyataan posisi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ini adalah struktur pidato persuasif yang Bapak jelaskan tadi. Pertama ada pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, 3 penguatan pernyataan posisi. Iya, pernyataan posisi ini apa? Yaitu pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Nah, artinya di sini bagaimana posisi kita pada masalah yang kita angkat dalam pidato persuasif. Nah, misalnya apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Persoalan remaja dan bela negara ini adalah contoh masalah atau pidato yang mau kita angkat. Kamu sebaiknya melihat persoalan aktual. Artinya kita mengangkat pidato persuasif ini dari masalah-masalah yang terbaru di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. B. Tahap argumen. Argumen yang dimaksud di sini adalah pendapat. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Artinya, ketika kita berpendapat dalam berpidato, ini pendapat kita harus masuk akal, dibuktikan dengan alasan. Jadi tidak hanya serta-merta pendapat kita sendiri, harus juga disertai dengan contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Nah, apa fungsinya? Agar pendapat kita atau argumen kita dapat diterima oleh masyarakat. Lanjut, agar argumen efektif dan meyakinkan kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh tabel, gambar, dan kutipan. Ini yang Bapak maksud tadi. Pendapat itu tidak hanya disertai dengan ungkapan-ungkapan diri kita sendiri saja, tapi harus disertai dengan fakta.
agar masyarakat ini bisa menerima atau pendengar bisa menerima pendapat kita. Nah, penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Ini agar pendengar atau audiens memahami dari kalimat-kalimat yang kita utarakan. C. Penguatan pernyataan posisi. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut ada 3 penguatan pernyataan posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan bahasa atau suara yang berbeda, intonasi, mimik, bahasa, ataupun gestur. Artinya ketika kita berpidato, ini intonasi kita harus ada tinggi rendahnya suara, mimik yaitu raut wajah kita, bahasa gestur artinya gestur kita atau tubuh kita ini harus bergerak sesuai dengan teks. 2. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya bisa sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. Ini yang Bapak jelaskan tadi, bahwa pendapat kita ini atau argumen kita ini harus disertai dengan bukti agar masyarakat dapat menerima pendapat ataupun argumen. 3. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Artinya pada poin ketiga kita harus menggunakan alat peraga. Bisa juga digunakan dengan PowerPoint, gambar, maupun diagram dan foto.